Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Insiders.Indo. Persija kalah lagi. Gue akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada berita dulu. Maman Abdurrahman ternyata positif COVID juga. Jadi selain Rico Simanjuntak, Maman Abdurrahman dia positif COVID juga. Terus tentang gagalnya penalti dari Tony Sucipto sama ini gue baca di berita nih ada ulasan pertandingan kemarin. Ini yang waduh bener-bener bikin mengecewakan. Sambil gue baca sambil kita bahas, oke? Jadi judulnya hal dibalik kekalahan memalukan Persija dari tim yang baru sekali menang. Pemain malas berlari. Gile. Gara-gara pemain malas lari gitu ya. Jadi gol tunggal dari Laskar Encong, ini julukan dari Aceh nih, dari apa Persiraja dicetak sama si As Rizal di menit 67. Jadi dilansir dari Bolanas, berikut hal-hal dibalik kekalahan memalukan Persija. Yang pertama nih, jadi atas kemenangan ini Persiraja yang duduk sebagai juru kunci klasemen sukses meraih kemenangan keduanya musim ini. Sejauh ini Persiraja sudah melakoni 22 laga dengan raihan 11 poin padahal. Dan dari 2 kali menang, 5 kali imbang dan 15 kali kalah. Ini tim 15 kali kalah, lu bayangin aja. Terus cuman menang 2 kali. Dan 2 kali menang salah satunya Persija lagi, bikin malu kan. Persiraja tercatat sudah mencetak gol sebanyak 14 kali dan kebobolan 46 kali. Cuman Persija yang nggak bisa golin lawan dia. Kacau. Oke, kita lanjut ya. Gue baca yang singkat-singkatnya aja ya. Persija Jakarta tampak sangat menyedihkan, biarpun sudah mengganti Angel Alisio. Emang bener gokil sih ini. Terus berita berikutnya, para pemain Persija Jakarta tampak malas berlari sehingga satu gol cukup untuk memenangkan Persija. Bener, ini gue setuju karena gue ngeliat Marco Mota itu nggak lari. Padahal itu posisi serangan dari dia. Tapi Marco Mota malas nggak lari-lari dia. Terus padahal menghadapi juru kunci, Rico Simanjuntak nggak bisa main karena kan COVID dia. Terus Maman Abdurrahman menepi karena cedera, diganti bek dadakan Tony Sucipto. Di sisi lain Persiraja lebih solid sejak ditangani Sergio Alexandre. Misi Jabar Souza apa tembakan pertama Andre Tani, sedangkan tembakan kedua menyamping tipis. Jabar emang bahaya tuh. Lu inget gak Jabar yang gondrong tuh? Sarza bisa dimentahkan Andre Tani. Itu pemain bahaya banget tuh. Sementara itu peluang pertama Persija baru tercipta pada menit 34. Ada yang ingat tuh di mana tuh? Terus apa lagi nih? Ini judulnya aja udah bikin enak nih. Sebuah tendangan keras Rohit Chan memanfaatkan bola liar dari dalam kotak penalti sanggup diblok Fakhruzi. Dari dalam 3 menit Marco Simic dan Osvaldo Hai bisa melepas tembakan jarak dekat yang dua-duanya dimentahkan Fakhruzi. Lemah tendangannya. Marco Simic yang terlihat sering keliru melakukan sentuhan dan tak rajin berlari kemudian diganti oleh Taufik Hidayat. Ada yang setuju nggak? Kalau gue setuju, emang malas lari. Dapat bola, kontrol bolanya lepas, jatuh, lari nggak mau. Wajar diganti. Jadi udah 3 pertandingan berturut-turut dia diganti terus nih. Bahkan yang sekarang itu dia diganti di menit 60-an nggak salah. Memalukan. Persija kemudian terlihat kendor dan membiarkan Persija menciptakan berbagai situasi berbahaya. Benar. Terus yang terakhir, sebelumnya Marco Mota gagal mengeksekusi penalti melawan Barito dan Marco Simic gagal membobol Bali United dari titik 12 pas. Dengan demikian Persiraja meraih kemenangan kedua. Terus ada Tony Sucipto. Ini yang lucu Tony Sucipto. Jadi Tony Sucipto ini kan banyak nih gitu nih di medsos nih bersebaran. Gue ngangkat di Instagram sama di TikTok insiders.indo. Gue bilang kalau Tony Sucipto itu inisiatif sendiri dia mau nendang penalti. Kata orang nggak mungkin. Namanya pemain itu pasti disuruh sama pelatih. Gue bilang belum tentu. Ternyata dia buka suara di media sendiri dia ngomong. Yang dilanggar waktu itu kan makan Konate. Normalnya biasanya yang dilanggar makan Konate yang ambil makan Konate. Cuman Tony Sucipto memang dia keinginan sendiri, keinginan pribadi. Dia bilang kalau dia pengen nendang penalti. Bahkan dia jadi back tiba-tiba maju ke depan lari buat ngambil bola untuk nendang penalti. Mungkin dia pengen jadi pahlawan, tapi eranya dia jadi
bulan-bulanan. Jadi ya itu resiko yang dia tanggung. Dia ngomong nggak apa-apa, memang itu kesalahan gue dan gue siap menanggung resikonya. Gue akan tanggung jawab. Salah satu resikonya ya dibully sama anak-anak The Jack, dan itu terjadi. Ya wajar. Dan ada beberapa pemain yang juga mematikan kolom komentarnya. Mengikuti jejak Bambang Pamungkas, mematikan kolom komentar. Dia nggak mau dibully, nggak mau dikasih masukan. Jadi itu yang terjadi Persija lawan Persiraja. Gue bingung, gue setiap video gue berharap nanti pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan hasil maksimal. Tapi gue udah capek ngomong kayak begitu terus, gue udah gak mau ngomong kayak gitu lagi. Kita tunggu aja pertandingan berikutnya. Pelatih udah diganti, pemain udah transfer, tapi main masih gini-gini aja. Jadi bingung gue mau ngasih solusinya apaan. Ya udah kita doain aja. Mudah-mudahan pertandingan berikutnya menang. Udah deh, nggak mau main bagus mau nggak, yang penting menang dulu deh supaya posisi aman, nggak turun lagi. Oke Jack, segitu ulasan singkat dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Jack Pania.